Selamat pagi pemirsa, kini Berita Lampung kembali hadir untuk menjumpai Anda bersama saya Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Sebuah rumah dan tempat usaha tambal ban ludes terbakar. Seorang wartawan pemeras kepala sekolah duduk di kursi pesakitan. Jembatan Waisabuk di Jalan Sumatera lintas tengah ambrol. Sebuah rumah yang terdapat usaha tambal ban vulkanisir ban di Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Rajabasa, Bandar Lampung terbakar Minggu siang. Kobaran api cepat membesar karena banyak bahan-bahan yang mudah terbakar. Rumah yang terbakar milik Charles Purba. Saat kejadian pemilik rumah sedang pergi dan api diketahui tetangganya sudah berkobar besar. Ya, ini kita ada rumah sudah besar. Itu pukul berapa, Pak? Jam berapa? Jam 12 kurang. Jam 12 kurang. Tadi sebelumnya bangunan rumah atau memang bengkel biasa pakai apa? Rumah biasa. Rumah kaca. Oh, penampungan ban? Enggak, belum. Ban ini memang di luar ini kalau bannya. Kalau dari dalam, dari atas. Petugas menurunkan 3 mobil damkar ke lokasi untuk memadamkan api. Pemadaman kebakaran sempat menimbulkan kemacetan arus lalu lintas karena rumah yang terbakar berada di pinggir jalan. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. Mana Rajabasa? Abang Waihalim. Dugaan sementara kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik. Untuk pokok-pokok yang terbakar sendiri, Pak? Untuk pokok yang terbakar sendiri adalah rumah, satu unit rumah, dan ada tumpukan ban di depan yang semuanya habis terbakar. Nilai kerugian sendiri, Pak? Untuk kerugian sendiri kita naksir kurang lebih di 150 juta. Api bisa dipadamkan setelah sekitar setengah jam kemudian. Atap rumah berikut isinya ludes terbakar. Kebakaran tidak merenggut korban jiwa, namun kerugian korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sebuah toko kue di Kalianda, Lampung Selatan terbakar pada Sabtu siang. Kepulan asap dari dapur toko menyebabkan warga dan para pegawai panik. Mereka bergotong royong memadamkan api dengan alat seadanya. Menurut pegawainya, kebakaran dipicu selipnya pemasangan regulator pada tabung LPG. Gas yang bocor kemudian tersambar api dari kompor lain yang sedang menyala. Seorang pegawai toko bernama Herman menderita luka bakar di tangannya saat memadamkan api. Ia kemudian dilarikan ke rumah sakit. Selain merusak peralatan memasak, kebakaran juga merusak pintu dapur toko kue dan sebuah motor. Yang tadi sih kalau nggak salah karena kebocoran dari gas ya, dari regulatornya itu yang nggak pas. Terus emang di sebelah lagi ada kompor nyala, jadi dia langsung nyamber gas api itu. Kerugian apa aja yang kena tadi? Yang kena tadi motor satu, Motor apa itu? kulkas, motor Vespa Matic, sama kulkas yang satu. Kebakaran bisa padam sebelum petugas damkar tiba. Kebakaran di toko kue ini tidak merenggut korban jiwa. Kerugian korban ditaksir sekitar belasan juta rupiah. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Apa itu? Seorang anak nelayan di pesisir Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung hilang akibat tenggelam di laut dekat rumahnya.
Alfian, bocah laki-laki 6 tahun tenggelam dan pada hari Minggu kemarin merupakan pencarian di hari ketiga dan korban belum ditemukan. Menurut warga, kejadian bermula saat korban sedang bermain berenang bersama 3 temannya pada Jumat sore. Alfian yang menggunakan pelampung busa atau gabus terbawa arus ke tengah laut. Nelayan yang mengetahui kejadian ini sempat berusaha menolongnya, namun gagal karena Alfian yang diduga panik melepaskan pelampungnya. Ya baru terjadi kecemplungnya saya dikasih tahu sama si Salim. Jadi itu barang saya minta tolong sama ini motor itu, ditolongin lah. Udah ditolongin itu nggak keburu nolongin, udah masuk ke dalam dulu si anak itu. Oh, memang anak-anaknya rame ya, Pak? Anak-anaknya ada 4, di sini 3, yang ke bawah 1. Nah, korban sendiri usia berapa, Pak? 1. Usia berapa? Usia 6 tahunan. 6 tahun. Iya. Si korban ngambil busa di situ, lari lagi ke sini, renang lagi, naik busa, terus ke bawah si arus, bawa angin ke laut ke tengah, saking paniknya dia nyebur, laut udah dalam. Untuk kondisinya anginnya emang lagi kencang atau gimana Om tadi pagi Om? Kalau angin sih nggak kencang, tapi arusnya yang kencang. Petugas fokus menyisir pantai pesisir Bandar Lampung dalam pencarian korban. Selain dengan perahu, beberapa nelayan juga membantu mencari korban dengan berenang dan menyelam. Karena memang sama-sama masih umur kurang lebih 5 tahun 6 tahun sehingga bisa melakukan ukar gabungan terdiri dari Basarnas, Damkar, BPBD, kemudian TNI Polri beserta relawan dan warga masyarakat ikut membantu mencari. Mudah-mudahan ini segera kita temukan. Pencarian Alfian melibatkan tim SAR gabungan dan nelayan di pesisir Bandar Lampung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Tim gabungan dari Polisi, Kehutanan, dan Polri mengejar kawanan pemburu liar di hutan Taman Nasional Waikambas atau TNWK, Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. 1 orang diringkus dan 5 lainnya berhasil kabur. Dari lokasi penyergapan, polisi menyita 4 motor yang ditinggalkan para pelaku kabur. Tersangka yang ditangkap bernama Satriat, warga Kampung Binakarya, Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah. Ia dan teman-temannya sudah sekitar 2 tahun berburu satwa di hutan Waikambas. Satwa yang diburunya kijang dan rusa untuk dijual dagingnya. Apa? Laras panjang ya jenisnya? Terus itu sebelumnya kamu apa? Bakar? Ya. Berapa kali kamu bakar? 2 kali. 2 kali? Sekira bulan apa itu? Bulan Oktober. Bulan Oktober. Kemudian nembak itu berapa dapat itu hewan itu? Rusa itu? Rusa. Nah, selama kamu masuk itu? Dapat 5 rusa? 6 orang dengan mengendarai 4 kendaraan sepeda motor karena posisinya juga di dalam hutan, sehingga pada saat pengajaran dan penggerebekan kami bisa mengamankan yakni 1 orang, 1 kendaraan, dan ada padanya yaitu hewan yang saat ini diidentifikasi jenisnya rusa. Di luar bidang. Pada kasus ini, polisi menyita 4 motor dan sebuah kepala hewan kijang yang telah diambil dagingnya. Sementara itu, peralatan berburu kijang dan rusa seperti senapan angin dibawa para pelaku yang kabur. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur.